warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SMP Negeri 1 Klampis. Saya akan mempraktikkan teknik coaching. Saya berperan sebagai coach dan Bu Mudawamah berperan sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Iya. Gimana? Mungkin ada hal yang ingin dibicarakan hari ini mengenai pembelajaran, mengenai Bu Muda sendiri, atau mengenai sekolah? Ini Bu, saya ternyata ada permasalahan Bu sedikit tentang pembelajaran. Iya. Anak di situ selalu membuat masalah di dalam proses pembelajaran. Lah anak di situ Bu suka bikin ulah, mengganggu teman-temannya, sehingga pada saat proses pembelajaran di kelas itu tidak fokus karena adanya anak yang suka mengganggu. Oke. Gitu. Ada berapa anak Bu Muda kalau boleh tahu? Itu Bu ada dua anak, tapi yang lebih parah itu satu anak Bu. Oke. Iya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Bu. Laki-laki. Jadi apa yang dia lakukan di kelas selama pembelajaran itu? Ini Bu ya, ketika ada ini khususnya ya saya pelajaran IPA Bu ya, guru IPA. Lah di situ akan ada praktek saat waktu itu. Terus anak ini Bu selalu bikin masalah. Salah satu contohnya anak tersebut tuh mengambil pen, mengambil step, terus mengambil buku, nyenggol. Nah seperti itu Bu, akhirnya temannya itu teriak. Kayak ada itulah gaduh lah sedikit. Akhirnya ini Bu mengganggu, ini Bu saya tidak konsen. Nah dengan adanya anak yang seperti ini di dalam proses pembelajaran itu agak ada kesulitan gitu ya? Iya, kesulitan dan tidak bisa fokus. Iya. Sedangkan waktu semakin berjalan ya Bu ya. Kira-kira itu hanya di pembelajarannya Bu Muda saja atau guru lain juga seperti itu? Ternyata setelah saya cari tahu tentang anak ini, bahkan semua mata pelajaran, semua tidak terkecuali semua mata pelajaran, anak ini aktif Bu, hiperaktif. Iya. Oke. Jadi anak ini duduk dengan siapa? Maksudnya apakah duduk dengan sahabatnya sendiri atau apakah sendirian atau bagaimana duduknya? Anak ini duduknya dengan temannya Bu. Oh begitu, berdua ya. Suka jalan, suka bergerak, itu Bu, tubuhnya suka bergerak. Oke. Dari skala 1 sampai 10, kenakalan anak ini di skala berapa Bu Muda? Kalau menurut yang saya amati Bu, ada di skala 8 Bu. Oh tinggi sekali ya? Tinggi sekali. Jadi menghambat ya, mengganggu pembelajaran. Sangat. Dikasih peringatan, dikasih tahu Bu, cuman paling lama itu 5 menit, 3 menit itu berhenti, diam, nanti ulangi lagi. Nah seperti itu begitu. Terus. Jadi perlu ekstra Bu untuk bekerja anak ini Bu, supaya lebih fokus lagi. Nah seperti itu permasalahan yang saya hadapi. Iya. Kira-kira rencananya Bu Muda apa kira-kira? Apa yang dilakukan? Mungkin dulu pernah melakukan sesuatu yang bisa mengubah misalnya kebiasaan anak ini? Pernah saya lakukan Bu yang waktu dalam proses pembelajaran khususnya di mapel IPA ini, saya ambil anak ini, saya taruh di dekat saya Bu, saya siapkan bangku dan kursi, saya taruh duduk di dekat saya supaya tidak mengganggu ke teman yang lainnya. Alhamdulillah Bu, pada saat itu agak lebih mengurangi, lebih fokus lagi karena anak ini dekat dengan saya. Iya. Sedangkan saya tugasnya tidak hanya anak ini, pinginnya ke yang lainnya juga bisa. Iya, betul. Jadi ketika saya jalan ke yang lainnya bergerak lagi, harus kembali lagi ke anak ini. Iya. Hiperaktif berarti ya? Aktif, anaknya memang beraktif. Oke.
Jadi apa namanya, Bu Muda sudah pernah meletakkan, jadinya ditaruh di sampingnya Bu Muda, akhirnya ada pengaruh sedikit, ada mempengaruhi kegiatan pembelajaran tadi. Iya. Tapi yang saya lihat itu kan jangka pendek begitu ya. Jangka pendek. Jadi Ya, apakah juga guru-guru lain melakukan seperti itu, kan belum tentu begitu. belum tentu. Iya, Iya. jangka pendek seperti itu. Kira-kira apa rencana yang lain yang mungkin bisa dilakukan untuk jangka panjangnya dia sendiri? Jadi memotivasi dia sendiri untuk fokus begitu. Apakah ada rencana lain? Ada Bu, ada. Mm-mm, mm-mm. Jangka panjangnya itu saya ini apa namanya mendekatkan sebagai teman. Oh Ketika iya, iya. istirahat, ketika istirahat di jam istirahat, saya Bu mendekati anak ini, mencari tahu kenapa kok bisa seperti itu, Oke, kenapa oke. kok seperti ulah terus. Saya sebagai temannya supaya anak ini lebih leluasa apa namanya terbuka terhadap saya. Mm-mm, Nah, mm-mm. akhirnya anak ini ketika saya lakukan hal yang seperti itu, saya sebagai temannya, apa namanya ketika proses pembelajaran berikutnya atau bertemunya dengan saya lagi, Mm-mm, akhirnya anak ini agak mengurangi mm-mm. apa berubahlah sedikit sehingga anak ini agak ada rasa malu, sungkan dan tidak mengulangi lagi. Nah seperti itu Bu. Jadi Oke. ingetin terus. Nah, Jadi teori kontrol sebagai teman gitu ya. terus ada lagi jangka panjangnya, saya ini bekerja sama dengan guru BK. Ya. Nah, anak ini bisa seperti ini nih, bagaimana untuk mencari Mm-mm. solusinya. Nah, seperti itu, Bu. Mhm. Jadi, saya bekerja dengan dengan guru BK. Iya, iya, iya. Bahkan saya pernah, karena kebetulan saya ini wali kelasnya, saya pernah Bu, apa namanya, memanggil memanggil Mm-mm. walinya, memanggil orang tuanya. Mhm. Ternyata orang tua itu menjelaskan bahwa anak ini memang ada faktor dari semenjak lahir lah Bu, dari kandungan. Memang anak ini memang aktif ternyata Bu. Oh, begitu. Es- Heeh. Setelah diceritakan, saya mencari tahu pada orang tuanya menjelaskan seperti itu Bu, bahwa Mm-mm. maaf Ibu, anak saya nih ini memang aktif, dikasih tahu paling lama tuh 5 menit nanti ngulangin lagi, bahkan sama ayahnya sering dipukul. Nah Mm. ketika saya mendengarkan dari curhatan atau dari apa namanya dari orang tuanya itu yang memberitahu ke saya, Mm-mm. ini Bu, Ibu jangan dipukul Bu, Iya, takut betul. pengaruh pada mentalnya. Iya, betul, Ini betul, Bu harus betul. perlu sabar dan perlu ekstra. Heeh, betul, Ya betul. kita ditakutin aja anak ini supaya berubah ke arah yang lebih bagus lagi. Nah seperti itu Bu. Iya. Ternyata anak ini setelah saya cari tahu Bu, dari orang tuanya juga dari teman-temannya di SD-nya, anak ini ternyata mampu Bu, ranking 2, cuman Oke. aktif itu tubuhnya itu Bu yang nggak bisa Heeh, bisa heeh. melakukannya. Ternyata di SD-nya juga seperti itu katanya, guru SD-nya juga apa namanya capek dan wis inilah yang saya takutkan ini Bu, ketika proses pembelajaran berlangsung takutnya tersenggol ke anak, bikin anak ini luka. Nah itu yang Oh, begitu saya ya. khawatirkan. Memang Aktif pernah pernah membuat pernah seperti itu pernah atau terjadi terjadi? ketika praktek itu Bu, ada lem yang distrumkan ke lampu itu kan panas, cairannya itu kena senggol. Memang dia tidak ada kesengajaan untuk melukai dan sebagainya karena ini memang aktif bekerja sambil tubuhnya goyang-goyang gitu loh Bu. Iya, iya. Jadi Anak yang kreatif juga akhirnya ya. kena senggol, iya, kena senggol sama tangannya sama pinggulnya. Orang memang kerja sambil goyang-goyang anaknya Bu, ya siapa Iya, yang nggak iya, tahu. iya. Itu memang melakukan tapi tubuhnya sambil bergerak Hmm. goyang-goyang ini Bu, akhirnya kena senggol. Pas waktu itu kebetulan perempuan nangis Bu, Mm-mm. nangis. Saya lihat panas katanya, akhirnya saya lari Bu beli Pepsodent saat itu. Waktu itu saya beli Pepsodent, saya berikan ke anak yang kena panas itu, kena tetesan lem tersebut. Akhirnya anak itu diem Bu, katanya dingin, sudah mulai dingin. Oke. Nah ini nak yang saya takutkan, nah ini yang saya takutkan. Nah semenjak itu Bu, saya agak trauma ya, ketika saya praktek, saya kan sering praktek IPA Bu ya. Ini Iya. fokus Bu,
akhirnya melukai lagi ke anak Iya, ke iya. anak yang lain. Oke. Jadi ketika dia melukai temannya sendiri, apakah ada perasaan bersalah atau biasa saja dari anak ini? Bersalah Bu, merasa Oh, bersalah. masih. Oke, oke. Maaf ya saya kan nggak sengaja, Mm-mm. langsung kayak down lah sedikit diem gini. Makanya nak, ini yang ibu khawatirkan, jangan sampai menyentuh kulit temannya, dikhawatirkan kayak seperti ini, takut ada yang luka, kena senggol dan lain sebagainya. Di dalam praktek itu kan ada keselamatan kerja nak, di dalam pembelajaran IPA harus lebih hati-hati. Kenapa tubuh tubuh kamu tuh kok selalu bergerak terus? Iya, iya, iya. Sudah Betul. saya kasih tahu, sudah saya kasih tahu langkah-langkahnya Bu. Ketika praktek itu ada keselamatan kerja, jadi harus fokus. Mm-mm. Ya, yang Oke. namanya anak ini memang kelainan ya. Kalau menurut saya ini kelainan memang dari Berbeda sejak mungkin lahir ya, ya. beda. Jadi Mm-mm. ya gimana lagi? Ya ngulangi lagi seperti itu Bu. Ya setelah Oke. saya dikasih tahu orang Oke. tuanya. Kira-kira ketika ada pendekatan seperti itu dari mulai em, memindahkan tempat duduknya, kemudian mendekatinya, memotivasi pada saat istirahat, dan terakhir itu memanggil orang tuanya. Kira-kira apakah ada dari perubahan yang signifikan untuk anak itu sendiri? Apa Bu? Kenapa? Apakah ada perubahan yang signifikan setelah Oh, dilakukan ada pendekatan Bu, tersebut? ketika saya memanggil orang tuanya, ini kan sudah terbukaan, anaknya kan didudukkan ya di sampingnya juga waktu itu. Akhirnya mulai berkurang, mulai bagus, maksudnya mulai berubah. Mungkin Bu takut ke orang tuanya dan lain sebagainya, sampai saya minta nomor aktif ke orang tuanya. Oke, Nanti oke, oke. takut-takutin. Iya, Nanti nak kalau mengulangi lagi saya hubungi orang tuanya, karena kamu nggak bisa dikasih tahu aktif lagi, bergerak lagi. oke. Ya Bu, jangan Bu, pokoknya jangan dikasih tahu ke ayah begitu. Iya, iya, iya. Takut kalau Iya. ibunya ndak begitu. Oke, Kalau oke. dikasih tahu ke ayah nanti saya dipukul, bilang Iya. begitu. Jadi Ya, akhirnya perubahannya itu berapa persen, Bu Muda? Jadi dari mulai bahannya ini 5 lah Bu, menurun 3, 5 lah, lumayan lah, oh nggak iya begitu anunya capek. apa namanya? Skalanya jadi 5 ya, kenakalannya gitu. Maksudnya bukan kenakalan, keaktifannya mungkin dia sudah Iya. mulai mengerti seperti itu karena ada pemberian nasihat dari ibu muda seperti itu ya. Apakah ada rencana ke depan yang mungkin belum dilaksanakan? Ya Bu, rencana ke depan Iya, yang belum saya laksanakan. iya. Di kelas mungkin melakukan hal-hal yang karena ada peraturan ya mungkin. Apakah di kelas diberikan peraturan ataukah Sudah. sudah? Kalau di kelas sudah diberi peraturan, itu keyakinan kelas gitu ya, keyakinan sudah kesepakatan kelas sudah Oke. diberikan, sudah saya laksanakan. Oke. Terus kemudian mungkin ada yang belum dilaksanakan. Kalau kesepakatan kelas mungkin ada hal-hal yang akan dilakukan dalam kesepakatan kelas itu. Kalau yang belum itu ya ini Bu, mengenai apa namanya ke psikologis asli dan ahlinya, maksudnya masih belum begitu. sana. Belum. Tapi kalau kegiatannya sudah. Apakah ada rencana ke situ, Bu Muda? Ada, sampai ada rencana ke sana. Saya musyawarah sama orang tuanya. Oh, begitu ya. Itu sangat sangat berpengaruh. Saya yakin sangat berpengaruh terhadap dia sendiri. Jadi ada tenaga ahli yang menangani. Kalau memang kita tidak bisa menangani, maksudnya Bu Muda sendiri tidak bisa menangani, keluarganya juga tidak bisa. Itu saya yakin ada pengaruhnya, sangat-sangat berpengaruh. Kira-kira kalau misalnya dilakukan, kapan akan dilakukan? Ini secepatnya Bu, dan segera mungkin. Oke. Mungkin hari Senin ini Mm-mm. saya akan lakukan bersama dengan kedua orang tuanya. Baik. Oke, sudah banyak. Wah, terima kasih Bu Muda. Itu sangat bermanfaat dari
apa namanya tadi yang Bu Muda sudah sampaikan. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Muda? Sudahkah mendapatkan solusi? Alhamdulillah Bu, senang sekali ketika mendapatkan praktik kucing ini. Saya mendapatkan solusi dari apa yang Ibu dari beberapa pertanyaan yang Ibu berikan terhadap saya. Senang Bu, alhamdulillah dapat ilmu lah dari Ibu Dian yang memberikan pertanyaan. Iya. Agak ada rada lega saya. Oh, baik, baik, baik. Senang Alhamdulillah. sekali. Hebat sekali Bu Muda sudah melakukan banyak cara. Memang guru hebat itu seperti itu, melakukan hal-hal yang detail dan juga mengarah ke arah yang kebaikan. Saya berharap semoga apa yang Bu Muda rencanakan dapat berhasil dengan maksimal. Amin, amin Ibu, amin. Ya, mungkin ada lagi Bu Muda yang ingin disampaikan? Sementara ini aja Bu, sementara. Baik ya, terima kasih banyak Bu Muda. Semoga ke depannya lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.